pemirsa, jumpa lagi bersama Info Kursus. Masih bersama saya Malta Maresa yang kali ini akan membahas tentang bagaimana memakaikan busana dan perhiasan pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Untuk membahas materi memakaikan busana pengantin Jogja berkerudung tanpa paes ini, kita akan menyimak penjelasan yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang memang berpengalaman di bidang tata rias pengantin, yaitu Ibu Rita. Mari kita simak bersama penjelasan narasumber kita berikut ini. Baiklah pemirsa, saya akan menjelaskan bagaimana memakaikan busana dan memasang perhiasan pada tata rias pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Pada pemakaian busana untuk tata rias pengantin Jogja berkerudung tanpa paes akan didahului dengan memakaikan stocking pada calon pengantin, kemudian dipakaikan slop karena untuk mengukur panjang tingginya untuk pemakaian kain. Pada kain Jogja berkerudung tanpa paes, kita memakai kain yang kita sebut dengan nitik simbar lintang. Seret kain adalah harus kelihatan, merupakan ciri khas dari pengantin Jogja. Kemudian jumlah dari wiru kain adalah ganjil, yang lazim kita pakai adalah 7 atau 9. Kemudian panjang kain akan dipasang, tingginya adalah sebatas mata kaki calon pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Setelah memakaikan kain, kemudian kain kita ikat dan dilanjutkan dengan pemakaian stagen. Setelah pemakaian stagen akan dilanjutkan dengan pemakaian long torso. Setelah pemakaian long torso akan dilanjutkan dengan pemakaian busana. Pada tata rias pengantin Jogja berkerudung pada saat ini kita mengenakan busana berwarna merah yang terbuat dari bahan brokat yang diberi furing penuh mulai dari atas sampai ke ujung tangan dan sampai ke batas panjang kebaya. Sedangkan di sini boleh memakai payet penuh ataupun tidak, tetapi di sini kerah yang dikenakan pada busana tata rias pengantin Jogja berkerudung tanpa paes adalah kerah Shanghai. Sedangkan tangan adalah panjang tangan lepas, dan sebelum pemakaian kebaya, calon pengantin akan mengenakan sarung tangan dulu yang disesuaikan dengan warna kebaya. Selanjutnya setelah pemakaian kebaya dikenakan adalah pemasangan perhiasan yang didahului dengan pemasangan kalung pada calon pengantin Jogja berkerudung, kemudian pemasangan bros yang terdiri dari 3 buah, dan selanjutnya pemasangan sepasang gelang dan dilanjutkan dengan pemakaian cincin. Walaupun calon pengantin sudah mengenakan sarung tangan, tetapi tetap memakai cincin yang letaknya di luar sarung tangan. Untuk pemakaian sarung tangan dan stocking pada tata rias pengantin Jogja berkerudung tanpa paes disesuaikan dengan warna kulit calon pengantin. Kemudian di sini bedanya dengan tata rias pengantin Jogja yang lain, karena ini bertemakan Jogja berkerudung tanpa paes, pengantin diharapkan harus memakai stocking dan sarung tangan. Pemirsa, setelah tadi pemakaian sarung tangan dilanjutkan dengan pemasangan cincin yang juga dikenakan oleh calon pengantin. Tidak lupa di situ juga pengantin tetap mengenakan cat kuku atau kita sebut kuteks untuk menambah manisnya calon pengantin Jogja berkerudung walaupun tidak kelihatan tertutup oleh sarung tangan. Seperti pemirsa ketahui bahwa pada saat-saat ini sedang gencar-gencarnya untuk pemakaian pengantin berjilbab, dan untuk itu terinovasi dari tata rias pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Dan untuk calon-calon pengantin sekarang banyak mempergunakan tata rias pengantin yang berjilbab, karena dengan adanya pengantin berjilbab terutama untuk muslim akan sangat anggun walaupun calon-calon pengantin memakai kerudung atau jilbab dengan busana yang tertutup, tidak mengurangi anggunnya dan cantiknya dari para pengantin. Dapat kami sampaikan di sini pemirsa tentang pemasangan perhiasan tadi. Telah kami sampaikan bahwa walaupun pengantin Jogja berkerudung ini tertutup, tetapi di telinga tetap memakai giwang atau anting. Walaupun telinganya tertutup, tetapi tetap akan kelihatan cantik. Di samping pemakaian giwang juga ada kalung yang terpasang di luar kebaya dan dilanjutkan dengan pemasangan bros yang berjumlah 3 yang dipasang berurutan sangat rapi oleh perias sehingga pengantin Jogja berkerudung tanpa paes begitu anggun dan serasi untuk di hari hanya bagi calon pengantin. Perlu saya tambahkan juga untuk pemakaian kain pada pengantin
Jogja berkerudung tanpa paes. Setelah tadi calon pengantin mengenakan stocking dan slop, kemudian dipakaikan kain, arah kain, ujung kain kita bentuk segitiga dahulu, kemudian dipasang di sebelah kanan, melilit dari kanan sampai ke kiri, dan akhirnya melilit juga. Akhirnya adalah di sebelah kiri, kain menghadap ke kanan. Dengan jumlah wiron ganjil ialah 7 atau 9 yang lazim dipakai, juga seret kain harus kelihatan. Pada tata rias pengantin Jogja berkerudung, lazimnya kita memakai kain bermotif nitik simbar lintang. Walaupun dalam tata rias pengantin Jogja ada bermacam-macam kain yang terdiri dari kain sido mukti, sido asih, sido luhur, yang semuanya ada berlatar putih. Cukup menarik penjelasan dari narasumber kita mengenai bagaimana memakaikan busana dan perhiasan pengantin Jogja berkerudung tanpa paes ini, bukan? Jangan kemana-mana pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami masih akan kembali. Tetap di Info Kursus. Masih di Info Kursus pemirsa, dan masih bersama saya Malta Maresa dan narasumber kita Ibu Rita Deha Trisulo yang membahas tentang bagaimana memakaikan busana dan perhiasan pengantin Jogja berkerudung tanpa paes pada tata rias pengantin. Untuk itu mari kembali kita simak penjelasan dari sang narasumber berikut ini. Pemirsa, selanjutnya akan saya jelaskan tentang alat dan bahan yang akan dikenakan pada busana dan perhiasan tata rias pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Yang pertama adalah pemakaian stocking yang akan dikenakan pada kaki calon pengantin dan warnanya sewarna dengan warna kulit calon pengantin. Dilanjutkan dengan pemakaian slop yang sewarna dengan pemakaian busana yang akan dikenakan oleh calon pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Setelah pemakaian slop, kemudian kita kenakan kain. Kebetulan pada tata rias pengantin Jogja berkerudung tanpa paes, kain yang dikenakan adalah kain nitik simbar lintang yang merupakan ciri khas juga dari tata rias pengantin Jogja. Dan seret di sini harus kelihatan, jumlah wiru harus ganjil antara 7 sampai 9. Setelah kain, kita juga menyiapkan tali yang nantinya akan dipergunakan untuk mengikat kain. Setelah tali, kemudian stagen yang akan dipasangkan pada perut calon pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Setelah stagen, kemudian long torso, tentunya yang sewarna dengan busana yang akan dipakai. Setelah long torso, ada sarung tangan yang akan dipakaikan dan sewarna dengan warna kulit calon pengantin. Kemudian kebaya warna merah, bahan dari brokat berfuring penuh, dan ada payet atau motif yang akan dikenakan oleh calon pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Kerahnya adalah kerah Shanghai. Pemirsa, dalam pemakaian busana kita juga mempersiapkan perhiasan yang akan dikenakan pada tata rias pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Adapun perhiasan itu ialah kalung yang berbentuk batokan yang akan dikenakan nanti di luar kebaya, kemudian bros, pemakaian bros dengan jarak 1 tebah, bros berjumlah 3. Di sini susunnya biar kelihatan cantik, ada jarak antara bros yang satu dengan yang lainnya. Selain bros juga ada sepasang gelang yang akan dipasangkan pada tangan kiri dan tangan kanan calon pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Selanjutnya cincin yang nanti akan dipasang pada jari manis calon pengantin Jogja berkerudung tanpa paes di luar pemakaian sarung tangan. Selanjutnya sepasang giwang atau suweng yang nantinya akan dipasang pada telinga kanan kiri calon pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Demikian pemirsa, alat dan bahan yang akan dikenakan pada busana dan pemasangan perhiasan pada tata rias pengantin Jogja berkerudung tanpa paes.
Bagaimana pemirsa? Sudah Anda catat alat dan bahan yang dijelaskan narasumber kita tadi, bukan? Selanjutnya, jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di acara kebanggaan kita ini. Saya yakin Anda masih berada di tempat duduk Anda dan sudah tidak sabar ingin menyaksikan bagaimana memakaikan busana dan perhiasan pengantin Jogja berkerudung tanpa paes ini, bukan? Untuk itu, mari kita langsung perhatikan penjelasan dari narasumber tentang bagaimana memakaikan busana dan perhiasan pengantin dari kota gudeg ini. Pemirsa, pada saat ini pemakaian busana pada tatiras pengantin Jogja berkerudung telah kita kenakan. Pada pemakaian busana, langkah awal adalah pemakaian stocking yang warnanya dipilih sewarna dengan warna kulit. Setelah pemakaian stocking dilanjutkan dengan pemakaian slop yang sewarna pada kebaya ataupun busana yang dikenakan oleh pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Kebetulan pada saat ini yang dikenakan adalah berwarna merah. Jumlah wiron yang dikenakan pada kain Jogja berkerudung tanpa paes adalah berjumlah ganjil 7 atau 9 dan arah pemasangannya harus menghadap ke kanan. Sedangkan tinggi kain adalah sebatas mata kaki. Setelah pemakaian kain dilanjutkan dengan memakaikan tali. Setelah pemakaian tali dilanjutkan dengan pemakaian stagen supaya kain tidak berubah letak dan posisinya. Setelah pemakaian stagen dilanjutkan dengan pemakaian long torso dan disesuaikan dengan warna busana yang dikenakan oleh pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Setelah mengenakan long torso, sebelum memakaikan kebaya dikenakan dulu sarung tangan yang dipilih sewarna dengan warna kulit. Setelah pemasangan sarung tangan dilanjutkan dengan pemasangan kebaya atau busana dari tataras pengantin Jogja berkerudung tanpa paes adalah dari brokat dan berfuring penuh dari atas sampai ujung tangan ataupun sampai ujung kebaya yang dikenakan. Dan kerah bentuknya adalah kerah Shanghai dengan kancing depan tertutup. Setelah pemakaian busana dilanjutkan dengan pemasangan perhiasan. Pemasangan perhiasan didahului dengan pemasangan kalung. Kalung dikenakan pada pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Letaknya adalah di luar kebaya karena kebayanya tertutup khusus untuk tataras pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Pada tataras pengantin Jogja Putri, letak kalung pun berada di luar kebaya. Pemasangan kalung di sini adalah berbentuk batokan yang merupakan ciri khas juga dari tata rias pengantin Jogja. Setelah itu dilanjutkan dengan pemasangan bros. Pemasangan bros harus ada jarak setebah dengan kalung, boleh 3 ataupun 2 disesuaikan dengan kalung yang terpasang pada busana tataras pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Setelah pemasangan bros pada calon pengantin dilanjutkan dengan pemasangan, nantinya akan dilanjutkan dengan pemasangan gelang pada kanan kiri tangan calon pengantin. Pemasangan gelang dipasangkan dulu pada lengan kanan ataupun kiri yang telah tertutup dengan sarung tangan. Ya, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan cincin dipasangkan pada jari manis. Ya, cincin dipasangkan pada jari manis yang letaknya di luar sarung tangan. Kita pasangkan di sebelah kiri karena nanti pada acara pernikahan biasanya sebelah kanan akan memasang cincin pernikahan. Setelah pemasangan cincin, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan giwang. Walaupun di telinga calon pengantin tertutup, tetap akan dipasangkan giwang atau suweng untuk menambah anggunnya calon pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Tentunya pemasangan giwang ini juga disesuaikan dengan bentuk telinga dari calon pengantin. Selanjutnya adalah pemasangan kerudung panjang, tentunya disesuaikan dengan warna busana yang dikenakan pada calon pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Kebetulan di sini yang dikenakan adalah warna merah.
pemasangan kerudung supaya kuat dikuatkan dengan jarum pentul, sebaiknya sewarna dengan kerudung yang dipasang pada sanggul pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Demikian pemirsa, cara memakaikan busana dan memasangkan perhiasan pada tata rias pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Sehingga pemasangan tadi tampak pengantin begitu anggun dan cantik dalam tata rias pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Cukup jelas bukan langkah-langkah yang dilakukan oleh peraga kita tentang bagaimana memakaikan busana dan perhiasan pengantin Jogja berkerudung tanpa paes tadi? Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini narasumber masih akan kembali. Tetap di Info Kursus. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap setia di Info Kursus. Selanjutnya, mari kita kembali ke narasumber yang akan melanjutkan penjelasan tentang bagaimana memakaikan busana dan perhiasan pengantin Jogja berkerudung tanpa paes berikut ini. Pemirsa, tadi telah dipasangkan pemakaian busana dan pemasangan perhiasan tata rias pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Perlu diingat bahwa dalam pemasangan busana di sini, untuk pemakaian busana diawali dengan memakaikan stocking yang sewarna dengan kulit. Kemudian dilanjutkan dengan mengenakan slop yang disesuaikan dengan warna busana yang dikenakan pada tata rias pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Setelah memakai slop, dilanjutkan dengan pemakaian kain. Karena pemakaian kain ini tingginya harus sebatas mata kaki. Kain yang dikenakan pada Jogja berkerudung tanpa paes adalah, dalam hal ini adalah kain nitik sembar lintang, dan di sini seret merupakan ciri khas dari tata rias pengantin Jogja harus kelihatan. Dan jumlah wiru yang dikenakan pada wiron atau jarik pengantin Jogja berkerudung ataupun Jogja putri adalah berjumlah ganjil 7 ataupun 9. Sedangkan wiru adalah menghadap ke kanan. Setelah pemakaian kain dilanjutkan dengan memasang tali, dilanjutkan dengan memakaikan stagen supaya keadaan dan posisi kain tidak berubah. Setelah pemasangan stagen dilanjutkan dengan memakaikan long torso, tentunya dikenakan juga sewarna dengan busana yang dikenakan pada tata rias pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Setelah pemakaian long torso dilanjutkan dengan pemasangan sarung tangan yang sewarna dengan warna kulit. Setelah pemasangan sarung tangan dilanjutkan dengan memakaikan busana. Untuk ini busana yang dikenakan adalah dari bahan brokat dan memakai furing penuh. Untuk busana bisa dipakaikan payet ataupun manik-manik di sini, dan bentuk kerahnya adalah kerah Shanghai. Furing harus penuh karena temanya adalah berkerudung. Setelah pemakaian busana dilanjutkan dengan memasangkan perhiasan. Adapun perhiasan yang dipasang pada tata rias pengantin Jogja berkerudung tanpa paes diawali dengan memakaikan kalung yang bermotif batokan. Kemudian dipasangkan bros yang berjumlah 3 dengan jarak 1 depak. Di situ pemakaian bros di sini adalah tersusun rapi sehingga jarak untuk dilihat pada tata rias pengantin Jogja berkerudung tampak serasi. Setelah pemakaian bros, kemudian dilanjutkan dengan memasangkan sepasang gelang di kiri kanan lengan calon pengantin. Dilanjutkan dengan memasangkan cincin yang letaknya di luar sarung tangan. Setelah pemasangan cincin, dilanjutkan pula dengan pemasangan giwang atau suweng yang terletak di sebelah
kiri telinga dan kanan telinga calon pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Walaupun di sini pengantin mengenakan kerudung, tapi untuk pemakaian suweng ataupun giwang tetap dipakaikan untuk menambah serasi dan anggunnya calon pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Setelah pemakaian giwang atau suweng di sini, kita pakaikan juga kerudung. Kerudung yang dikenakan pada pengantin Jogja berkerudung tanpa paes adalah kerudung panjang, yang panjangnya adalah sepanjang baju atau kebaya pengantin ataupun lebih, yang terlihat sesuai kepada calon pengantin, dipasangkan kepada sanggul dengan mengenakan dibantu oleh jarum pentul yang sewarna dengan kerudung supaya tampak cantik. Dengan pemakaian kerudung panjang pada calon pengantin Jogja berkerudung tanpa paes, lengkaplah sudah pemasangan busana dan pemasangan perhiasan pada calon pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Sehingga dengan pemasangan yang sempurna ini, calon pengantin akan tampak anggun, serasi, dan cantik dalam acara yang semua tentunya dinanti-nantikan oleh calon-calon pengantin di Indonesia. Demikian pemirsa, cara pemakaian busana dan pemasangan perhiasan Jogja berkerudung tanpa paes telah kita laksanakan dengan sempurna. Semoga pemasangan busana dan pemakaian perhiasan pada saat ini berguna bagi pemirsa. Pemirsa, demikianlah pembelajaran kita pada tata rias pengantin kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa Anda dapatkan setelah menyaksikan acara ini. Bagi Anda yang ingin memperdalam dan berminat pada bidang tata rias pengantin, Anda bisa menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Anda juga bisa kunjungi website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Malta Maresa beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Salam Info Kursus.